Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau merasakan firman Tuhan di akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Biarlah roh Tuhan membimbing kami ketika kami mendengar dan kami membaca firman Tuhan. Sertai kami, beri kami hikmat, dan biarlah kami hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Sabtu tanggal 24 Juni. Tahun 2023, Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13, demikian tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikian jauh, Galatia 5 ayat 13. Merdeka itu harapan semua orang yang sedang dijajah atau ditindas. Karena rasanya tidak enak ditindas. Orang yang dibuli, ditekan oleh karena fisiknya yang lebih lemah daripada orang yang lebih kuat, pasti dia kepengen, kapan aku bisa balas ini? Kapan aku merdeka dari rasa cengkraman, takut, dan juga dari perbudakan akan rasa takut itu. Ada pernah orang yang sering sekali dibuli hanya karena fisik yang berbeda. Dan dia sering diejek. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang lain, dia menjadi takut. Dia ingin sekali merdeka dari rasa takut itu. Nah, sering kasih Tuhan, memang ketakutan itu membuat kita rasa terjajah. Atau penjajahan itu mengungkung kita untuk tetap hidup dalam ketertindasan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan pernah lupa bahwa Yesus benar telah memerdekakan kita sebagai orang percaya. Dan kemerdekaan kita dibayar atau ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus itu sendiri. Allah telah menjadi korban tebusan supaya kita beroleh kemerdekaan. Anda, saya, kita telah merdeka dari semua ketakutan. Tapi kita perlu mengingat, kemerdekaan itu jangan disalahgunakan atau disalahartikan. Seolah-olah berarti kalau sudah merdeka aku bebas dong mau ngapa-ngapain. Hati-hati dengan ragi. Kalau disebut ragi, kalau sedikit saja ragi itu akan mempengaruhi adonan, seluruh adonan. Orang yang pernah bikin kue pasti tahu bagaimana membuat roti. Atau ingat, singkong atau ubi kayu itu, ragi itu bisa membuat itu menjadi lembek. Singkong itu menjadi lembek. Artinya apa? Hati-hati ketika kita salah mempergunakan kemerdekaan. Ketika kita mau mengikuti nafsu lagi, mau mengikuti keinginan daging. Atau dengan pikiran, sekali ini berdosa, dak pula dia, nggak apa-apalah sekali-sekali. Hati-hati, ragi yang sedikit merusak atau mempengaruhi seluruh adonan. Bahkan membuat yang keras pun menjadi rusak. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia supaya jemaat itu jangan salah menggunakan kemerdekaan itu. Tapi mengingat bahwa mempergunakan kemerdekaan itu dengan berani. Berani melayani. Berani berbuat yang baik. Berani berbuat yang berguna. Berani melakukan yang benar. Sekalipun orang menganggap itu aneh. Itu dia. Kemerdekaan harus dipakai atau keselamatan kita, marilah kita pakai untuk melakukan yang benar. Sekalipun itu sepertinya melawan arus kah? Atau dianggap sebagai aneh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, supaya kita merawat kemerdekaan itu, merawat keselamatan yang telah Tuhan beri, pergunakan hidup kita untuk melayani seorang dengan yang lain. Melayani adalah kata kunci untuk tetap hidup dalam kemerdekaan. Nah, tapi bagaimana jika melayani juga merasa tertekan? Enggak, dalam pelayanan enggak boleh ada rasa tertekan. Melayani Tuhan harus dengan kemerdekaan. Karena ketika orang yang dibebani dalam melayani, baik itu dibebani dengan rasa takutkah, dengan rasa ingin tampilkah, keinginan ini itu. Mari ingat, Paulus di bagian lain dalam Alkitab mengatakan, seorang tentara tidak mau dipusingkan dengan penghidupannya. Supaya apa? Ketika dalam perang sekalipun, dia tahu apa yang harus dilakukan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, gak usah khawatirkan banyak hal. Tapi belajarlah menggunakan kemerdekaan kita. Mari melayani satu dengan yang lain dengan ketulusan hati. Dikatakan di ayat ini, dengan kasih. Berarti dengan sungguh-sungguh karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita benar, merdeka, dan menjaga kemerdekaan itu. Anda dan saya, kita adalah orang merdeka. Mari mengasihi dengan merdeka. Mari hidup benar, melakukan kebenaran dengan merdeka tanpa harus takut. Mari mengatakan yang benar, mari juga melakukan yang benar dan yang berguna. Mari kita pergunakan kemerdekaan itu dengan kasih, dengan cara melayani. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami, yang telah menyelamatkan kami dan memerdekakan kami dari kuk perhambaan. Kami bukan hamba dosa, kami bukan hamba dunia ini lagi, tapi kami telah dimerdekakan oleh karena Kristus berkorban tebusan. Biarlah kami pergunakan kemerdekaan ini untuk melayani seorang dengan yang lain. Melayani demi kebaikan. Melayani demi menunjukkan kebenaran dan keadilan. Melayani demi kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.